Selamat datang Pak Dokter. Shalom. Aduh saya dipanggil tante loh. Apa kabar? Terima kasih sudah mampir di Tang City. Pak Dokter, nanti saya perkenalkan dengan rombongan, izin duduk dulu, mohon maaf ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini momen yang penting. Terima kasih buat Pak Gembala bersama Ibu Gembala, Pak Juhari dan Ibu Tris. Ini izin Pak Dokter, ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu. Jadi memang kita berharap kegiatan seperti ini akan mengedukasi, memberikan pengertian kepada jemaat di Tang City bahwa pentingnya kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan tubuh kita, bagaimana memaintainsnya. Saya catat dulu sedikit karena kalau ngomongin data ini Pak Dokter harus pakai kerpean gitu kira-kira ya. Sebelum saya perkenalkan Pak Dokternya nih supaya penasaran. Jadi kalau saya nih kan setiap bulan Februari Bapak Ibu mungkin tahu itu adalah ada Hari Kanker Sedunia. Setiap tanggal 4 Februari. Jadi kalau sampai internasional menetapkan 4 Februari sebagai Hari Kanker, itu berarti ada momen penting sehingga untuk mereminders kita tentang bagaimana penyakit ini berdampak sangat hebat kepada banyak manusia. Jadi data yang saya peroleh ya dari Yayasan Cancer Indonesia, jadi saya minta Pak Dokter ke Yayasan Cancer untuk mungkin saya ke atas kali. Kalau di atas, kalau kurang di atas kurang enak kayaknya. Ya. Harus di atas memang. Oh ganti lagi. Oke, tahun 2026 diperkirakan terdapat 400.000 kasus baru kanker setiap tahunnya di Indonesia. Tingkat kematian penderita kanker di Indonesia cukup tinggi, mencapai 59,24%. Itu data tahun 2026. Perbandingannya cukup signifikan antara wanita dan pria. Datanya yang kami peroleh dari jenis kanker itu ada 82% wanita itu lebih berpotensi mengidap kanker dibandingkan kelompok pria. Mudah-mudahan saya nggak salah nih, ini saya ambil data aja dari Yayasan Cancer. Jadi artinya apa yang paling banyak dari data 2025 sampai 2026 ada jenis kanker payudara, serviks, kanker paru, banyak lagi kanker lainnya. Dan catatan penting, bahkan anak usia balita juga kena penyakit kanker ya. Saya kalau ke Darmais kebetulan memang pernah ipar saya itu mengidap dan melakukan pengobatan di Darmais, itu anak-anak kecil udah nggak ada rambutnya, itu dokter lari-lari pagi-pagi, saya wah luar biasa nih semangatnya. Padahal mereka terkena kanker. Bapak Ibu sekalian, saya ngambil dari firman Tuhan sebelum saya memperkenalkan pembicara kita pada kesempatan hari ini, saya membaca dari Efesus 5 ayat 29 sampai 30. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi clear ya Bapak Ibu, amin? Oke, baik. Hari ini kita kedatangan dokter yang luar biasa. Saya kalau baca Dr. Kresna Dharma Suryana M.Med. SCI, saya takut saya salah nyebutinnya ya. SPPD ya, MPH. Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bachelor of Medical Science Melbourne University. Yes, keren nih. Master of Public Health dari Universitas Prima Indonesia. Kita panggil dengan hormat Dr. Kresna Dharma Suryana. Kurang kenceng loh ininya ya. Iya gitu dong, supaya dokternya tahu bahwa kita udah menantikan dari tadi nih, dokter. Saya tambahkan lagi tempat bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais. Silakan duduk, Pak Dokter. Mungkin di sebelah sini. Sebelah sini. Oke. Rumah Sakit Mandaya Royal Puri dari tahun 2025 sampai dengan sekarang, dan Klinik Utama Intermedica 2022 sampai dengan sekarang, benar ya? Betul. Pak Dokter, usia masih muda, penampilan menyenangkan. Saya percaya kalau ini kan harus seperti itu ya kan. Jadi kalau kita kan kalau konsul itu kan kita pengen health gitu kan. Dokter harus selalu tersenyum, jadi memang Pak Gembala tidak salah.
milih pembicara hari ini ya. Terima kasih ya. Jangan bosan-bosan datang ke sini. Baik, hari ini kita akan seminar, ini ada Woman of Excellence. Jadi mereka wanita-wanita yang excellent termasuk saya dokter. Dan ada MOI, Man of Integrity. Para pria yang memiliki integritas, kita kalau wanita itu tugasnya berdoa aja deh buat bapak-bapak. Hari ini sama-sama menggabungkan diri untuk menyelenggarakan seminar. Untuk memberikan edukasi, karena salah satu cara untuk bisa kita paham dengan kesehatan itu adalah edukasi. Edukasi itu sekarang pemerintah dan Yayasan Kanker Indonesia banyak melakukan hal untuk edukasi. Jadi saya cerita dulu, biasa kalau perempuan suka banyak ngomong. Pada tahun 2025 dokter, saya memberanikan diri untuk mengecek ada nggak penyakit kanker dalam tubuh saya. Saya berdoa itu berhari-hari. Karena ini adalah salah satu penyakit yang menurut saya itu harus segera diantisipasi dari jauh-jauh hari. Jadi ada 4 bagiannya, payudara, serviks, dan 4 yang sering terjadi kepada kelompok perempuan, wanita. Saya menunggunya, kalau kolesterol sama asam urat itu masih bisa ditangani kira-kira begitu. Hari ini Pak Dokter, Pak Gembala juga mengingatkan kita untuk memeriksa kesehatan. Mencek kolesterol dan asam urat ya Pak. Besok-besok siapa tahu deteksi dini kanker disiapkan oleh gereja Tang City. Beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan ya. Karena kalau udah seminar harus dideteksi dini nih, ibu-ibu dan bapak-bapak harus berani gitu. Jadi saya menunggu 1 kali 24 jam dan tidak tidur-tidur. Dan puji Tuhan, Tuhan baik ya. Artinya tidak ada sampai dengan hari ini. Jadi Tuhan beri kemuliaan. Jadi harus dicek. Pertama sebelum dicek harus tahu dulu. Oke, baik, saya persilakan Dokter Kresna untuk, saya manggilnya nama aja Bu, Oke. nggak apa-apa. Aduh. Karena kelihatannya usia kita berbeda nih. Oh gitu. Hampir sama ya. Dokter itu ada nanti Pak Papa, hai gitu. Oke, dokter silakan untuk menyampaikan, ini sudah ditunggu dari bulan kemarin kehadiran dokter, silakan. Oke, saya mungkin berdiri aja ya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Kresna, mungkin tadi disebut Dokter Kresna. Saya Imelda dokter. Oh, ini. Oke. Mungkin saya buat sesi ini agak santai aja, karena kemarin saya udah diskusi dengan Bapak Gembala, Pak Ju. Ini mau kita bikin dalam bentuk yang seperti saya biasa kerjakan di Darmais dan sebagainya secara serius, atau santai tapi lebih bisa masuk. Kata Pak Ju, wah ini kayaknya santai aja, pasti stres ini. Karena akan melihat gambar-gambar yang pasti bukan biasa. Mungkin kalau biasa kita lihat sesuatu yang indah, di sini nggak indah jadinya. Gitu. Jadi pada prinsipnya semua di sini pasti orang-orang yang excellent. Tadi mungkin Ibu MC udah bilang kita semua orang-orang excellent, baik Bapak Ibu sekalian. Supaya lebih excellent lagi, tentunya mesti mengerti apa yang disebut dengan cancer dan bagaimana kita melakukan screening untuk cancer. Jadi terutama untuk ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika kita berbicara cancer pada wanita, kalau wanita itu kita ngomong Globogan, Globogan itu adalah sarana atau dia tuh organisasi internasional khusus untuk cancer society. Di sana itu untuk kanker payudara atau breast cancer itu berada di urutan kedua ketiga. Tetapi di kita di Indonesia, wah itu luar biasa. Hebat. Juara 1. Jadi selama saya praktek pun di Darmais, memang hampir 70-80% pasien itu wanita dengan kanker payudara. Jadi begitu menyeramkannya kanker payudara ini ketimbang yang lain. Walaupun yang lain juga tetap banyak. Ada kanker paru, ada kolorektal atau usus, kemudian ada serviks, rahim dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang mesti kita kerjakan? Selalu saya memulai dengan itu. Apa yang mesti kita kerjakan dengan sesuatu yang serem ini? Dan bisa disembuhkan atau tidak? Di akhir pasti itu. Yang kita kerjakan di awal tentunya dengan orang-orang yang excellent ini adalah screening. Bagaimana kita melakukan deteksi dini di awal. Jadi utamanya adalah itu. Sebelum kita nanti akan menemukan sesuatu yang gak benar di badan kita, kemudian melakukan pemeriksaan tambahan, sampai akhirnya kita mesti melakukan terapi atau treatmentnya apa. Dan mengenai masalah treatment, balik lagi nanti akan sehubungan dengan staging atau jenis jinak atau ganasnya si benjolan itu. Oke,
Supaya nggak lama, karena saya cuma dikasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Jadi kita mulai aja, karena ada beberapa. Sebenarnya di awal itu saya diminta hanya untuk breast cancer ya. Tapi saya rasa karena ini nggak cuman wanita, tetapi ada laki-laki juga, nanti nggak seimbang katanya Pak Juardi. Ntar laki-laki kan saya ada prostat, saya ada kolorektal, saya ada paru, kenapa saya nggak diomongin? Kita babat habis semua. Jadi karena ini akan kita berbicara kurang lebih 5 kanker terbesar yang ada di Indonesia. Jadi kita akan habiskan 5 hari 5 malam. Jadi oke, kita maju. Jadi slide ini sebenarnya slide yang selalu resmi saya bawakan baik di Darmais atau di YKI dan sebagainya. Makanya menggunakan logo ID dan logo penyakit dalam. Jadi itu perkumpulan penyakit dalam kami. Jadi slide ini resmi memang selalu saya bawakan dan tidak pernah berubah karena isinya akan selalu sama dan berguna untuk teman-teman awam sekalian. Silakan kalau maju gimana? Pakai tangan? Pencet. Oh, oke. Kita mulai dari definisi cancer dulu. Oke. Kita mulai dari definisi cancer dulu. Ini kita tahu bahwa di dalam badan kita itu ada jaringan atau sel yang sifatnya normal, ada sel yang sifatnya ganas. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat di depan, ya, yang sebelah kiri itu adalah sel yang sifatnya normal. Kemudian ketika dia mengalami proliferasi, kita sebut proliferasi itu adalah dia pembelahan yang uncontrolled. Jadi dia tidak terkontrol karena adanya mutasi di dalam badan kita dari P53 itu menyebabkan terbentuknya kanker. Apa yang bisa menyebabkan dia jadi kanker gini? Apa yang menyebabkan dia menjadi bisa membelah tanpa dikontrol? Selain mutasi, karena terjadi inflamasi yang sangat berat di dalam badan kita. Jadi cikal bakal terjadinya kanker itu adalah bukan langsung muncul benjolan, tetapi adalah inflamasi yang nggak terkontrol. Jadi inflamasi di dalam badan kita sesuatu yang asing, kemudian menyebabkan dia menjadi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol sama sekali. Itulah sebenarnya cikal bakalnya. Yang menjadi masalah adalah berbeda dengan sel biasa. Kalau sel biasa kita pembuluh darah itu hanya itu aja. Nah yang menjadi masalah di sel kanker ini terbentuk namanya neovaskularisasi. Neo itu baru, vaskularisasi itu pembuluh darah. Jadi akan terbentuk pembuluh darah baru yang kecil-kecil dan sifatnya rapuh. Sehingga menjadi makanan dia untuk menjadi lebih besar. Yang jadi masalah pembuluh darah baru ini mudah sekali berdarah, mudah sekali pecah. Jadi pembuluh darah yang berbeda sekali dengan pembuluh darah normal kita. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ngelihat pasien kanker, itu gampang sekali di perdarahan. Karena dia terbentuknya neovaskularisasi kecil-kecil yang mudah sekali pecah. Berbeda dengan pembuluh darah kita yang normal. Gitu. Nah ini fakta yang ada, jadi tadi sebenarnya Ibu MC sudah sempat ceritakan di awal. Ini adalah 4, the big 4. Sebenarnya ada 5, tapi yang paling utama adalah 4. Jadi the big 4 yang kenyataan ada di dunia termasuk di Indonesia adalah yang pertama breast cancer atau payudara. Yang kedua adalah cervix, rahim. Balik lagi ibu-ibu, gak mungkin bapak-bapak punya cervix atau rahim. Jadi yang ketiga adalah lung cancer atau paru. Yang keempat kolorektal, itu usus besar. Ini adalah 4 yang paling banyak yang ada di kita. Masalahnya di antara 4 ini, 2 di antaranya itu yang paling banyak sekali di kita. Dan itu terjadi di perempuan. Jadi mohon maaf nih, tanpa mendiskreditkan pada laki-laki perempuan, kebetulan perempuan memang untuk kanker jauh lebih tinggi kejadiannya. Karena masalah hormonal, kemudian ada menopause sama pramenopause, itu semua sangat mempengaruhi. Belum lagi kalau ibu-ibu pakai KB dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi sekali. Nah ini kanker di Indonesia sama persis seperti yang ada di data di Globogan, 4 itu adalah yang utama. Payudara, rahim, paru, kolorektal. Ini sekarang menjadi program kita, yang selalu saya canangkan di manapun, di Darmais, di YKI. Jadi deteksi dini, screening awal, itu paling kita canangkan semua. Jadi untuk yang muda, untuk yang tua tidak ada batasan usia.
Jadi untuk semua orang bisa melakukan ini dan kita akan mengajarkan bagaimana caranya secara simpel kita mengetahui dari awal. Karena itu yang paling penting. Jadi lebih baik kita prevensi, pencegahan, ketimbang kita sudah terdeteksi, kita butuh treatment dan akhirnya menuju kematian. Itu yang kita nggak mau. Yang pertama kita menuju ke bagian serunya adalah breast cancer. Ini adalah yang paling utama dan paling banyak di kita, breast cancer. Nah, kejadiannya memang udah pasti terbanyak di Indonesia, ini mengerikan sekali. Jadi di lain itu nomor 2, nomor 3, di kita nomor 1. Dan ini kita nggak bisa membohongi fakta ini. Dan setiap saya ketemu dengan orang-orang dari MD Anderson, kalau Bapak Ibu tahu, itu di pusat kanker dunia yang ada di US, di Amerika. Mereka tuh sedih sekali. Berapa kali kita Zoom meeting, kenapa di tempat mereka bisa nomor 2, 3, tapi di kita itu nomor 1. Ternyata setelah diulik obat kita, banyak yang belum ada sama dengan mereka. Walaupun secara screening awal, kita nggak kalah sama mereka. Nah kerennya sekarang beberapa rumah sakit swasta itu sudah berani untuk mengeluarkan obat-obat baru. Itu keren. Salah satunya adalah bukan saya membanggakan Mandaya, tetapi Mandaya adalah salah satu rumah sakit hampir seperti MRCCC yang di Siloam, yang dia sudah bisa mengadakan obat-obat baru dengan caranya mereka. Jadi sekarang semua rumah sakit lagi berlomba-lomba itu. Nah ini gejalanya yang paling gampang. Jadi ini kita secara umum dulu sebelum kita melakukan screening. Jadi gejalanya gampang. Tentunya kalau namanya payudara pasti akan ada benjolan. Dimanapun itu. Jadi payudara cuma ada kiri sama kanan. Jadi pasti akan muncul benjolan. Jadi di posisi manapun. Dan biasanya nggak benjolan aja. Permukaan dari payudaranya itu akan mengeras. Jadi dia menjadi lebih padat, terabannya juga beda. Dan biasanya kulitnya itu seperti kulit jeruk kita sebut. Kita dalam bahasa kedokteran sebutnya adalah pyoderance. Jadi dia kayak kulit jeruk, totol-totol tapi agak keras. Gitu kan kulit jeruk kalau ibu bapak sekalian lihat gitu ya. Jadi bulat, orange tapi totol-totol. Nah itu kondisi di mana kulit seseorang mengalami payudaranya bermasalah. Kemudian tentunya ada iritasi. Jadi sekitarannya itu karena kita berbicara peradangan, tentunya dia akan mengalami kemerahan, warnanya lebih gelap, dan kadang-kadang nyeri. Yang berikutnya lagi bisa jadi nipelnya atau puting susunya itu retraksi, jadi masuk ke dalam. Yang menyebabkan dia masuk ke dalam karena ada massa di dalam yang menarik jaringan. Sehingga di dalamnya itu ada kankernya, kankernya ini dia akan menarik ke dalam. Sehingga nipelnya itu masuk. Kalau bahasa di sini blesek. Dan kemudian ada cairan yang bisa keluar. Kalau misalnya puting susunya dilakukan pijatan. Jadi bisa darah atau bisa warna kekuningan gitu. Jadi bisa keluar tuh. Nah yang berikutnya adalah nyeri udah pasti. Selain daripada ini kadang-kadang ada. Kalau misalnya udah ada infiltrasi atau sudah ada penyebaran sampai di getah bening, itu kadang bisa diketiak. Jadi keteknya biasanya mulai dari sisi yang sama dulu. Kalau dia payudaranya kiri, mungkin di kiri dulu. Baru kemudian dia pindah ke payudara kanan, ketiak kanan dan sebagainya. Nah ini tergantung dia penyebarannya. Ini kita mulai melihat sesuatu yang agak mengerikan. Jadi gambar ini memang real. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di atas itu jaringan yang udah rusak sekali. Itu kansernya. Dan kemudian warnanya yang berubah. Kita lihat jadi warna kemerahan, berbeda dengan warna kulit. Plus kalau kita lihat nipelnya itu juga masuk ke dalam. Karena dia secara jaringan ketarik oleh si kankernya. Ini adalah salah satu contohnya. Ini stage, sebenarnya stage-nya kita nggak bisa bilang ini secara spesifik, tapi secara umum aja. Kalau di stadium 1 kita sebut ya dia baru di situ aja. Gitu. Kalau dia hanya di payudara, benjolannya situ aja. Jadi ketika kita lakukan USG payudara, kita mamografi, ya kita hanya menemukan di situ aja. Tanpa ada penyebaran ke getah bening dan sebagainya. Tapi ketika dia ada penyebaran sampai ke getah bening di ketiak yang sama dengan posisi payudaranya yang sakit, itu masuk di stadium 2. Stadium 3, dia nggak cuman mengalami getah beningnya aja. Area kulit sekitarnya tuh udah mulai lebar. Jadi biasanya warna kulitnya sudah kemerahan, bahkan biasanya udah sakit, retraksi puting dan sebagainya udah ada. Yang keempat, ini kita tutup mata.
Ini adalah hal yang paling kita takutkan dan sering terjadi dan banyak di Darmais kita dapatkan tanpa ada penyebaran getah bening lagi sudah nyebar multi organ. Jadi tidak hanya payudara, dia sudah bisa ke paru, dia sudah bisa ke hati, ke tulang, ke otak, macam-macam. Ini yang paling kita takutkan. Tapi nyatanya di Darmais hampir dari 80% pasien yang datang rata-rata sudah stage 4. Jadi ini yang mengerikannya. Nah, faktor resikonya nih sekarang. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu lah terutama sama anak-anak yang perempuan. Nomor satu itu adalah sekarang kita sudah berada pada masa junk food dan fast food. Jadi menstruasi kadang-kadang bisa terjadi lebih muda. Bukan sesuatu yang keren untuk anak-anak perempuan, tetapi itu salah satu faktor resiko. Tandanya secara hormonal dia sudah berbeda dengan orang-orang dulu. Hormonal imbalance akibat lifestyle-nya itu berbeda. Itu yang menyebabkan mens di usia muda itu menjadi salah satu faktor resiko. Yang kedua adalah wanita-wanita yang tidak menikah. Ini bukan saya terus ntar ada yang gak menikah saya diomelin, bukan. Jadi orang-orang yang belum menikah bukan berarti pasti kanker. Tetapi dia akan mengalami yang namanya hormonal imbalance. Jadi dia gak ada kestabilan secara hormon. Karena dia nggak menikah, nggak punya anak, nggak menyusui. Itu yang akan membuat hormonal di dalam wanita itu nanti terpakai. Tapi ketika itu tidak terpakai, dia akan terjadi lonjakan-lonjakan yang uncontrolled. Jadi di situ menjadi faktor risiko lagi. Nah yang berikutnya adalah jangan lupa yang tidak punya anak. Nah ini yang lagi banyak di mana-mana nih. Nggak cuma di Indonesia, ternyata di Jepang, Korea, Singapura sekarang sudah punya pemikiran saya menikah, saya nggak mau punya anak. Mereka nggak tahu bahwa salah satu faktor resikonya nggak punya anak bagi wanita adalah breast cancer. Lagi-lagi hormonalnya. Karena hormonalnya nggak dipakai. Ketika dia punya anak tentunya hormonal akan dipakai, dikonsumsi, menyusui dia pakai juga. Ketika tidak dipergunakan menjadi imbalance kembali. Akhirnya resiko kankernya juga meningkat. Gitu. Yang berikutnya adalah melahirkan pada usia yang tua. Terus yang lain-lain jangan lupa tidak menyusui, alat kontrasepsi. Rata-rata hampir semua di sini hubungannya adalah dengan hormon. Gitu. Kemudian menopause pada usia lebih dari 55 tahun. Ini sebenarnya agak jarang karena rata-rata sekarang di kita kanker payudara tuh usianya 40, 30 bahkan sekarang udah mulai turun tuh Bu. Pasien kanker payudara saya yang stage 4 paling muda coba tebak umur berapa? 20, itu mah ketuaan. Paling muda saya dapat pasien 18 tahun. Sudah penyebaran sampai ke tulang, ke otak, paru. Dan sekarang statusnya dia sudah kita sebut dying. Jadi dying itu belum meninggal tetapi sudah menuju ke sana. Ini akibat keterlambatan screening dan sebagainya. Nah yang berikutnya adalah jangan lupa riwayat kanker pada keluarga. Ini juga cukup dominan pada kanker payudara. Tidak semua kanker sebenarnya, tetapi kebetulan breast cancer atau kanker payudara cukup memegang peran. Contohnya kalau Bapak Ibu sekalian tuh Angelina Jolie, dia udah dilakukan mastektomi atau operasi pengangkatan payudara karena dia tahu mamahnya kanker payudara cukup berat dan kebetulan kanker payudara mamanya adalah yang paling jahat, yang sifatnya triple negatif. Jadi kita punya beberapa subtipe untuk breast cancer. Mamahnya itu mengalami yang paling berat. Akhirnya dicek mutasinya, BRCA1-2-nya mutasi juga si Angelina Jolie. Satu-satunya jalan adalah dipotong dari awal. Akhirnya sekarang payudara beliau sudah dipotong. Dan itu payudara bikinan. Tapi di kita mau melakukan itu. Jadi Bapak ini menyangkut nanti screening Bapak Ibu sekalian yang suka nyamperin ke saya, kondisi belum ada kanker, ngecekin resiko panel kanker, resikonya probabilitasnya tinggi, datang, saya punya resiko kanker payudara dok, saya punya resiko nanti kanker prostat. Jawaban saya gampang, Ibu mau saya potong payudaranya, Bapak mau saya potong prostatnya. Jadi banyak sekali salah kaprah yang dikerjakan oleh orang-orang kita. Nah ini nanti kita benerin. Nah ini kurang lebih sama, jadi saya lewatin aja. Jangan lupa ada satu nih yang paling penting, obesitas sama junk food.
Karena obesitas, junk food, terutama makanan-makanan yang sifatnya bergula atau manis-manis, itu sebenarnya salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan kanker. Jadi dia bisa meningkatkan proliferasi atau pembelahan dari sel itu menjadi lebih parah lagi. Jadi kalau dia kecepatannya cuma 10 meter per detik, dengan dia keseringan makan gula, itu kita kasih makanan, dia bisa jadi 100 meter per detik. Jadi menjadi lebih cepat. Jadi hati-hati itu. Nah ini screening yang kita bisa kerjakan dan paling simpel deh buat Bapak Ibu sekalian. Yang suka malu-malu ngerjain tapi simple, sadari. Sadari ini mungkin bisa dicek tuh kalau di Google Bapak Ibu sekalian, itu yang paling gampang kita lakukan pemeriksaan sendiri. Jadi bisa dikerjakan bahkan itu biasanya kalau orang-orang yang masih mens itu 7-15 hari setelah mens. Kenapa? Karena kalau misalnya lagi mens pasti payudaranya keraba lebih padat, lebih keras. Jangan lagi mens dipegang-pegang. Habis itu datang saya pasti kanker. Pasti saya akan bilang ibu mau kanker. jadi kalau lagi mens jangan. Bikin dulu dia hormonalnya sudah turun, sudah stabil di 7-15 hari baru ngecek. Caranya gampang, ada kaca, pastikan di depan kamar mandi atau dalam kamar mandi, di dalam kamar ada kaca ya. Paling gampang adalah sadari. Jadi kita berkaca, bukan kita tapi ibu-ibu. Saya. Kalau saya segini-gini aja. Saya Pak Juhardi segini aja. Berdiri di depan kaca, ini kaca kita. Kemudian paling gampang kita lihat dulu. Di payudaranya itu kiri dan kanan tuh sama atau tidak? Secara posisinya. Atau turun sebelah. Turun sebelah tidak normal. Bukan turun sebelah ditarik-tarik atau gimana, enggak ya. Jadi turun bener-bener jadi enggak seimbang. Secara posisi itu enggak inline. Jadi enggak sama besar. Kemudian kita lihat apakah ada perubahan secara warna kayak tadi. Konturnya ada yang berubah atau enggak. Kemudian apakah putingnya bermasalah atau enggak. Ada permukaan yang lain atau tidak. Itu paling gampang. Jadi itu namanya sadari. Sebenarnya pemeriksaan nanti kita lihat ada beberapa langkah. Tapi secara umum kita lakukan itu. Step kedua adalah ketika sadari kita positif. Jangan diem. Atau meratapi nasib gitu. Diem aja. Aduh aku kanker, aku gimana lagi. Itu salah. Jadi masuknya langsung ke sadanis. Jadi periksa payudara secara klinis. Ini sudah ada keterlibatan dari tim dokter. Jadi kita akan lakukan beberapa parameter. Minimal tumor marker, CA15-3, itu khusus untuk breast cancer. Yang berikutnya adalah USG payudara, mamografi, itu yang akan kita kerjakan untuk tahu benar jaringannya ini padat massa atau kista. Kalau kista udah pasti jinak. Itu. Ini yang berikutnya yang kanan adalah kita lihat USG dan mamografi. Nah, berbeda antara USG dan mamografi. Jadi di kita itu kalau cuma screening namanya deteksi awal, biasanya kita akan menganjurkan USG dulu. Jangan mamografi. Kenapa? Kalau baru screening. Ada yang udah pernah ngelakuin USG payudara atau mamografi nggak di sini? Mungkin ngelakuin apa? Mamografi. Bagaimana rasanya di mamografi daripada USG, mana lebih nyaman? Untungnya belum. Tante udah? USG udah? Mamografi dijepit nggak? Itu yang paling kita nggak mau dan anak muda nggak mau. Bayangin kalau misalnya di mamografi itu payudaranya itu dijepit, digencet. Anak-anak muda cewek mana mau? Udah gitu bukan itu masalahnya. Ini bukan saya gimana. Di Indonesia ukuran payudaranya kecil-kecil. Jadi ketika dilakukan set ke bawah dia masih longgar. Jadi itu yang selalu bermasalah memang ketika kita lakukan mamografi. Iya, jadi untuk yang muda biasanya kita nggak sarankan mamografi di awal. Jadi kita akan sarankan untuk USG dulu. Kecuali kalau dia udah menikah, rata-rata udah menyusui, kemudian memang untuk screening, ya mau nggak mau kita lakukan lah mamografi. Karena mamografi itu untuk melihat letak dan bentuknya itu jauh lebih spesifik. Mau nggak mau. Tetapi kalau untuk screening di awal jangan, nggak usah. Nggak nyaman deh, itu rasanya benar-benar kayak dijepit
keras. Apalagi kalau payudaranya kecil, sampai disumpel-sumpel biasanya kita bantu. Jadi enggak kita kerjakan biasanya. Ini cara melakukan sadari. Jadi nomor 1 di depan kaca kita akan minta untuk angkat tangan. Kenapa kita angkat tangan dua-duanya? Supaya kita bisa lihat payudara kita berada di inline atau tidak. Dia seimbang apa enggak? Atau turun sebelah atau enggak. Kemudian biasanya kita akan minta juga selain angkat tangan dia begini. Kita minta agak membusungkan supaya benar-benar kelihatan kalau ada benjolan. Kalau ada perubahan kita di kaca akan ngelihat. Setelah itu lakukan pijatan. Pijatan massage ini secara gentle, nggak usah keras-keras. Mijet sendiri, nggak usah dibantu orang. Ya jadi sendiri, nggak boleh. Jadi sendiri aja, karena ini punya sendiri. Ya jadi sendiri. Itu dilakukan secara pelan-pelan. Jadi diikutin, kita muter. Benar-benar satu-satu kita lakukan secara sirkular. Terus gitu, sebelah yang kanan saya, habis itu yang kiri. Habis itu udah selesai payudara yang kita lakukan pemijatan massage, putingnya. Putingnya kita lakukan pemencetan atau di massage sedikit, ada cairan atau tidak. Udah paling gampang itu. Satu lagi kalau mau ngecek ya ketiak, ada benjolan atau enggak. Ini namanya sadari. Sadari ada baru masuk ke sadanis. Ini sebenarnya kalau sadari itu sering dikerjakan juga nggak apa-apa, nggak ada ruginya sama sekali. Tapi yang bagus ingat bahwa setelah menstruasi 7 sampai 15 hari. Ini dia mamografi. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat tuh. Gimana rasanya nggak sakit dijepit kayak begitu. Dan itu dia maksimal segitu dengan bentuk payudara yang gede begitu. Kalau kecil dia nggak akan nyampe sampai kita ganjel-ganjel biasanya, kasihan. Nah yang kita akan lihat adalah gambaran seperti di sebelah kanan atas. Ini bisa ini nggak ya? Oh enggak ya. Oke, itu kalau kita lihat yang bermasalah itu yang titik-titik hitam. Itu adalah benjolannya. Yang paling gampang itu yang C. Sama yang di atasnya C tuh. Yang huruf C, itu huruf C semua tuh paling gampang kita lihat. Itu kita lihat kalau putih-putih itu sebenarnya adalah kansernya. Itu adalah benjolannya. Itu yang kita lihat di mamografi. Nah ini kalau USG. Kalau USG kita tuh nggak terlalu bisa ngelihat posisi. Kita hanya ngelihat gambaran oh ada benjolan nih sekian. Kemudian kita ukur. Ini kalau kita USG berbeda. Kalau yang disebut maligna atau ganas itu adalah nomor 4. Bentuknya dindingnya itu nggak reguler kita sebut. Dia nggak mulus. Berbeda dengan kista yang nomor 1. Bulatnya mulus, di dalamnya air. Jadi warna hitam itu air. Kalau saya disuruh milih kista atau kanker, saya mendingan kista. Kista disedot selesai, dia bukan kanker. Jadi jinak aja. Nah kalau maligna itu kita lihat bentuknya, dindingnya aja udah nggak beraturan. Bentuknya nggak jelas. Nah itulah ganas. Sebenarnya nggak hanya breast cancer aja. Semua jenis keganasan kalau kita lihat di USG bentuknya pasti nggak beraturan. Sudah selesai dengan breast cancer, takut-takutnya udah beres. Kalau cervix sih nggak terlalu lah. Ini lebih ringan dan lebih dikit. Ini nomor 2, khususnya di tempat kita dan untuk wanita. Jadi ini juga menjadi concern juga. Nah gejalanya agak nggak khas, berbeda sama payudara. Kalau ini biasanya keputihan, perdarahan, nyeri pada saat berhubungan. Perdarahannya ini bisa di luar dari siklus mens. Atau udah menopause kayak orang menstruasi. Beda nggak dengan cewek endometrium? Keluhan kurang lebih sama. Cuman yang berbeda adalah nanti di pemeriksaan penunjangnya aja. Ini adalah perjalanan ilmiah orang yang mengalami kanker leher rahim atau serviks. Jadi perjalanan itu tidak mungkin hari ini kena, dia bisa bilang saya kemarin gak kenapa-napa, gak mungkin. Dia sudah kelewatan kurang lebih 10 tahun proses kronik ini sampai dia terjadi kanker rahim. Di awal itu pasti dia akan terjadi perubahan jaringan yang kita sebut displasia ringan. Jadi itu hanya ada luka doang. Jadi perubahan sel yang ada di permukaan itu namanya displasia ringan. Sampai akhirnya terus sampai di paling kanan jadi kanker. Bentuknya udah gak beraturan, udah berdarah-darah karena dia neovaskularisasi yang udah rapuh sekali. Itu yang paling kanan itu yang kita paling takut.
Nah, asiknya dan enaknya kanker serviks itu kita udah punya pencegahannya, yaitu vaksin HPV. Yang sekarang udah banyak jenisnya, sampai udah ada yang tetravalen, nanovalen, itu sebenarnya menunjukkan coverage dari vaksin ini tuh mau mengcover jenis apa aja dari semua human papilloma virus yang ada. Sekarang itu udah semakin banyak, tapi harganya juga semakin banyak. Jadi kapan boleh dikerjakan? Jadi ibu-ibu yang punya anak perempuan habis menstruasi sudah boleh dilakukan untuk melakukan vaksinasi human papilloma virus. Jadi ini adalah salah satu kanker yang enak kita bisa cegah nih. Terus kalau mau menikah, jangan orang disuruh nyuntik HPV. Kesian, dia mesti diulang 3 kali. Selama dia nyuntik dia nggak boleh berhubungan. Jadi kalau dia disuntik pas mau nikah, berarti si suaminya mesti puasa sampai lama. Jadi itu tidak boleh. Kita biasa kasih tahu kalau mau nikah ya jangan dulu. Nanti setelahnya baru. Kalau bisa tuh udah jauh-jauh hari. Pokoknya di program abis dia menstruasi pertama siapin aja. Gitu. Pertanyaan yang banyak muncul sekarang adalah dia sudah pernah HPV puluhan tahun yang lalu. Mesti diulang enggak? Ini masih debatable sampai sekarang. Ada yang bilang boleh-boleh aja, nggak ada masalah kok. Kita istilahnya cuman boosting. Jadi hanya memperkuat. Tetapi enggak, ya udah nggak apa-apa juga. Apalagi kalau dia misalnya udah nggak berhubungan, dia udah sendiri, ya udah dia menjaga kesehatan dengan baik, nggak perlu amat. Gitu. Ini pemeriksaan screening yang paling gampang. Sekarang di puskes, di klinik, di rumah sakit ada 2 yang udah paling gampang. 1 IVA, kita menggunakan pemeriksaan dengan asam asetat. Yang kedua pap smear, ini pasti udah biasa lah ya kita dengar pap smear. Tapi sebenarnya sebelum pap smear itu sambil kita lihat dengan menggunakan cocor bebek, itu kita bisa melakukan namanya IVH. Jadi di dalam itu si rahim, mulut rahim itu kita semprot dengan asam asetat. Nanti kita lihat kalau dia kanker dia akan ada perubahan secara sendirinya. Menjadi bentuknya jadi kemerahan kayak warna darah. Tapi kalau enggak ya berarti aman. Tapi untuk pasti kanker apapun itu pasti biopsi, pap smear jawabannya. Nah ini dia kalau kita lakukan pemeriksaan cocor bebek, kita buka, yang kita lihat adalah bentukan rahim seperti ini. Nah kalau kita lakukan semprot yang asam asetat, jadi kita hanya nunggu kurang lebih 1-2 menit. Di sebelah kanan itu terjadi perubahan dari jaringan rahimnya. Jadi kalau kita lihat warnanya sudah kemerahan tuh. Itu udah ada tanda-tanda bahwa terjadi perubahan sel di permukaan rahimnya. Dari sini biasanya si dokter langsung ngambil pap smear atau biopsinya. Sudah sampai titik mana dia mengalami perubahan jaringan. Ini pap smear untuk jawaban dari pastinya bahwa seseorang ini dia sudah positif atau enggak. Lanjut, kita ke kanker paru. Kanker paru mungkin enggak terlalu banyak karena bapak-bapak di sini agak lebih dikit daripada ibu-ibu ya. Jadi kanker paru terbanyak di laki-laki. Saya lupa. Kanker payudara di cowok ada enggak? Masa sih? Ada, tapi kejadiannya di bawah 1%. Tapi sekalinya kena mematikan. Gitu. Jadi bukan berarti enggak, ada tetapi mematikan. Itu aja. Nah, kalau kanker paru di cowok paling gampang Bapak Ibu sekalian pasti bilang perokok nih. Tapi enggak juga. Perokok pasif pun juga ternyata menyumbang terjadinya kanker paru. Itu. Jadi kita juga harus bilang orang yang merokok jangan egois. Karena yang sebelahnya ngisep rokoknya juga resiko juga jadi kanker paru. Gitu. Kita sekarang punya 2 jenis sebenarnya, ada small cell sama non small cell. Yang paling kita takutin adalah small cell. Jadi small cell ini itu yang sampai sekarang pengobatannya itu ya udah kita kadang-kadang target untuk kanker paru itu bukan perbaikan secara total. Kita bisa nahan dia sampai tuh kanker nggak bisa berkembang lagi dan nggak ngegedein lagi udah bagus. Itu untuk kanker paru. Tapi kalau bisa bersih ya syukur, itu yang kita harapin. Tetapi target kita untuk kanker paru beda dengan breast.
untuk serviks. Itu kita masih punya chance untuk membersihkan. Tetapi kanker paru target kita bukan itu. Targetnya adalah menahan dia, nge-freeze dia supaya dia nggak lebih gede lagi dan nggak mengalami penyebaran jauh. Ini gejalanya umum aja dia mah batuk sering, batuk darah, turun berat badan, kadang-kadang sesak nafas. Ini sebenarnya agak terlalu rancu ya kalau kita ngelihat infeksi paru. Makanya untuk kanker paru kita nggak ngelihat gejala juga. Tapi yang kita lihat biasanya imaging kemudian biopsinya. Gitu. Ini faktor resikonya tentu ada pajanan dari zat-zat karsinogenik, hampir semua sih sebenarnya bukan kanker paru aja. Gitu ya, usia tua, kemudian jangan lupa perokok pasif dan aktif, dan secara genetik sedikit banyak dia bisa berpengaruh. Ini screeningnya, yang nomor 1 sebenarnya bukan soal usia, tetapi memang biasanya terjadinya epidemiologinya di atas 40-50. Kebetulan dia merokok. Jadi kalau kita lihat lebih dari 1 bungkus sehari itu udah bisa catatan. Sebenarnya kita punya scoring untuk mengukur berapa kemungkinan orang ini bisa kena kanker paru dari jumlah rokoknya. Ada sebenarnya formulanya. Tapi kalau kita hitung itu kita diomelin sama tukang rokok. Saya pernah bikin, saya kebetulan kan punya Instagram ya. Saya melakukan itu, saya bukannya dibayai-bayain, dihujat sama tukang rokok. Itu isinya FYP dari Instagram saya, isinya hujatan tukang rokok sama perokok aktif. Jadi sekarang kita nggak lagi menggunakan formula itu untuk edukasi secara umum. Tapi biasanya kalau kita lagi medis ketemu pasien kita hitungin kalau dia mau. Kita nggak sosialisasikan karena selalu ribut sama tukang rokok. Gitu. Yang berikutnya adalah CT scan. CT scan-nya nggak usah yang dosisnya tinggi. Jadi khusus untuk paru ini enaknya adalah dosis rendah aja udah cukup, udah bisa untuk mengetahui letak kankernya. Kan yang ditakutin Bapak Ibu kalau kita sering-sering di CT scan, ntar kita mutasi gara-gara CT scan-nya kan. Ntar, gila, jangan-jangan saya mutasi gara-gara CT scan keseringan nih. Enggak juga. Makanya sekarang untuk paru itu, dia hanya dengan kekuatan yang low dose, itu udah bisa. Tapi sekarang hampir semua imaging, CT scan, PET scan, MRI, mereka sekarang berlomba-lomba melakukan dengan cara yang cepat, dengan dosis yang paling the lowest dose untuk bisa mendetek. Jadi sekarang yang paling bagus itu PET scan adanya di Geraha Kedoya IMC. Dia bisa melakukan PET scan kurang lebih 5 menit. Masuk keluar persiapan yang lebih lama, 2 jam. Tindakannya mah paling 5-10 menit. Yang kedua kalau ibu-ibu mau coba itu di Mandaya, ketiga MRCCC, baru Gading Pluit, terakhir mohon maaf tempat saya di Darmais. Karena di Darmais kita PET scan pertama kali yang ada di Indonesia, jadi mohon maaf jadi agak-agak ya begitu deh. Nah ini untuk kolorektal, ini terakhir. Jadi kalau kolorektal mah ini banyak-banyak enggak sebenarnya, tapi udah mulai banyak juga. Gitu. Jadi rata-rata usianya 40-50 tahun ke atas. Masalahnya untuk kolorektal kita bagi menjadi 2 side. Jadi left side sama right side. Jadi sisi kanan sama sisi kiri. Kalau yang sisi kiri itu, jadi dia dari sini, sisi kiri terus turun sampai ke anus dan sebagainya. Ternyata itu yang paling banyak daripada sebelah kanan. Dengan gejalanya paling umum kalau kolorektal itu BAB-nya berdarah, nyeri perut, kadang-kadang BAB sulit, BAB-nya kayak kotoran kambing, biasa begitu. Jadi hati-hati, ini yang tadi kita sebutin, jadi kadang ada benjolan, kadang enggak. Jadi yang paling umum adalah masalah BAB-nya. Faktor resikonya dia seringkali usia tua, turunan juga bisa juga walaupun enggak terlalu banyak. Laki-laki memang lebih banyak untuk kasus ini. Dan yang penting hati-hati yang sering ditanyakan inflammatory bowel disease atau peradangan pada usus besar atau pada pencernaan itu adalah autoimun yang paling punya faktor risiko terjadi colorectal cancer. Mau Crohn disease, mau colitis ulceratif, itu autoimun yang punya faktor risiko terjadi kanker usus besar nantinya. Nah ini screeningnya gampang. Nomor 1 kalau ke dokter biasa kita akan lakukan namanya colok dubur. Jadi dari anus itu kita colok, keraba nggak tuh ada benjolan atau ada darah atau enggak. Itu paling simpel lah. Kalau masanya ada di dekat situ, kalau enggak ya nggak mungkin dia masuk sampai sebadan kan nggak ke atas juga, gitu. Jadi
Kayak orang hamil masuk segini, nggak mungkin. Jadi yang berikutnya adalah pemeriksaan tumor marker. Tadi kalau paru ada namanya Sifra 211. Kalau misalnya kolorektal kita punya CEA. Nah ini bisa kita jadikan patokan untuk tumor marker. Yang berikutnya utama adalah lakukan teropong, endoskopi, kolonoskopi. Jadi biasa kolonoskopi yang kita lakukan, jadi masuk dari anus kita teropong, kalau ada benjolan kita biopsi, kita ambil, kita periksa di patologi anatomi. Yang berikutnya adalah tentu di CT scan. CT scan untuk lihat posisi sama berikut ada penyebaran atau tidak. Untuk diagnosisnya kurang lebih yang tadi, pengobatannya ini sebenarnya hampir semuanya kita sebut secara umum. Kita punya kemoterapi, kita punya terapi target, kita punya imunoterapi sekarang, kita punya hormonal, punya radioterapi, bahkan pembedahan. Jadi beda nih Bapak Ibu sekalian antara kemo biasa, imunoterapi, targeted terapi. Kemoterapi pasti udah pada tahu, yang udah biasa kita lihat tuh di mana-mana. Yang habis di kemo dia botak, habis itu HB-nya turun, sel darah putihnya turun, trombositnya turun. Jadi jangan dipegang-pegang Bu, itu gak kemo, Bapak yang itu kesian. Karena botak disangka kemo. Dia gak kemo. Aduh, iya. Dipegang kan kemo. Kalau kemoterapi, jadi beberapa tahun ke depan kita akan mencapai pada masa di mana kelihatannya kemoterapi ini akan kita tinggalin. Sekarang ini kita udah menuju ke yang namanya targeted dan imunoterapi. Tetapi bukan mengecilkan sama sekali kemoterapi. Kemoterapi tetap masih terapi standar. Kenapa? Karena untuk ngebom, untuk menghancurkan sel kanker yang sifatnya mutasi nomor satu ya kemoterapi. Walaupun efek sampingnya banyak. Berbeda dengan targeted. Kalau targeted itu kita udah melakukan penelitian, target-target mutasi mana yang kita sudah tuju. Jadi kalau misalnya di payudara, kita bisa cek subtipe namanya HER2 positive mutation. HER2-nya yang kita kasih anti HER2. Itu namanya targeted. Di yang lain juga ada. Anti PDL1, pembrolizumab misalnya pada pasien-pasien yang CA kolorektal dan sebagainya bisa juga kita kasih. Tetapi targeted ini enaknya adalah efek sampingnya lebih ringan. Jadi makin ke sekarang efek samping itu udah makin ringan. Udah gak ada mual yang hebat, udah gak ada misalnya lab darahnya juga udah gak separah sebelumnya. Termasuk untuk imunoterapi. Imunoterapi beda lagi. Kita menguatkan imun orang, karena ini masalah kita musuhnya adalah imun yang berlebihan, inflamasi berlebihan. Kita bikin imun sehatnya ngelawan kankernya ini. Itu namanya imunoterapi. Jadi kita akan menguatkan sel T kita, limfosit T kita, itu adalah sel imun kita untuk melawan kanker. Cuman dua obat ini targeted sama imunoterapi, harganya kalau misal dicek itu di atas gocap. Iya, bukan gocaptun, gocap. Paling mirip, paling murah gocap tiau. Jadi memang masih sangat mahal dimanapun itu. Nah, Bapak Ibu ada yang punya TikTok, Instagram enggak? Punya lah ya. Pernah masuk enggak konten yang ada dari Malaysia, dari Sunway yang dia bilang sembuh tanpa kemo, tanpa apapun? Ada tuh dokter di sana yang dia kayaknya Arab-Arab Pak India. Dia bilang saya nyembuhin tanpa kemo, tanpa ini. Saya selalu bilang itu ada kali 20-an datang ke saya di Mandaya sama di Darmais. Bener enggak dok? Enggak mungkin. Enggak mungkin kita enggak melakukan apa-apa. Untuk sesuatu yang udah ada asing di dalam badan, enggak diapa-apain, tanpa kemo, tanpa imunoterapi, tanpa targeted. Kalau di belakangnya ada dia bilang saya lakukan imunoterapi targeted, saya setuju. Tapi kalau dia bilang saya enggak kemo, saya enggak ini, saya enggak mungkin. Jadi ini adalah sebuah kesalahan yang paling fatal ketika kita melakukan edukasi, entah di-cut oleh timnya atau memang dilakukan benar. Jadi hati-hati. Jadi terapi standar itu tidak mungkin kita kerjakan
Karena memang masih standar kita butuhkan. Ya ini pencegahannya kurang lebih olahraga, jaga lifestyle dan sebagainya. Rasanya sudah cukup dari saya. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang cukup baik untuk ke depan, untuk screening. Dan berguna juga. Mohon maaf agak lama karena saya rasa kanker-kanker ini juga cukup baik kita kenal. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Dokter. Saya punya waktu 15 menit Pak Gembala untuk dokter mau menerima pertanyaan 2 jam apa? Kalau kami sih siap sampai buka puasa. Saya sih sampai besok juga. Oke. Oke. Bapak Ibu semua tadi sudah dijelaskan secara detail ada 4 jenis cancer yang mayoritas terjadi baik perempuan dengan pria. Jadi ada kanker payudara, ada tahapan-tahapan bagaimana menganalisa secara sederhana sampai menggunakan alat, bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana lifestyle kita yang berubah, bagaimana mengantisipasi dan cara pengobatan terapi sampai dengan imunoterapi ya yang sekarang ya. Dan memang penyakit kanker saya punya pengalaman dengan teman-teman mereka survival cancer dokter. Jadi saya luar biasa kalau ngelihat bagaimana mereka itu saling mensupport dalam grup WA ya. Dalam grup WA saling mensupport satu dengan yang lain. Dan memang perlu keberanian untuk kita memulai untuk hidup sehat dan memeriksa sejak dini. Apa yang ada di dalam tubuh kita. Baik, saya berikan kesempatan terima kasih untuk pencerahan hari ini. Ya, saya akan memberikan kesempatan kepada jemaat, Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Jangan nanti pas sudah dokternya pulang baru bertanya-tanya sama orang yang tidak ahli. Bertanyalah kepada ahlinya. Supaya, oke, Pak silakan. Bapak tolong 1, 2, saya 1, 2, 3 orang dulu deh. 3 orang dulu deh. Ada? Oke, Pak Bambang atau para pria nih. Oh 1 oke, 1 dulu, 1 jawabnya. Ya. Selamat Shalom silakan. semuanya ya buat bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak dokter. Yang saya tanyakan kan kalau sel kanker itu kan ada 2 ya. Sel kanker jinak dan sel kanker yang tidak jinak. Terus kalau kayak benjolan tuh ya, lipoma disebutnya kan benjolan lipoma. Nah itu kan disebut kanker jinak atau kanker yang tidak jinak. Nah gitu. Terus ya lalu pertanyaan yang kedua, kalau ciri-ciri dari kanker prostat gitu ya, itu gejalanya apa aja tuh? Itu aja. Terima kasih. Oke, ini saya duduk aja. Oke. Nah, ini kita benerin dulu termnya. Jadi penggunaan katanya. Ada yang disebut ganas, ada yang disebut jinak. Kalau kita nyebut ganas, itu cancer namanya. Tapi kalau dia benjolan bukan ganas, dia bukan cancer. Semua namanya benjolan, itu namanya tumor. Baik dia ganas, baik dia jinak, semua namanya tumor. Ketika kita lakukan biopsi, kemudian keluar hasilnya ganas, itu kanker. Jadi jangan sampai salah kaprah lagi nih. Ada yang namanya ganas, itulah kanker. Kita bukan menyebutkan misalnya, loh kan stadium 1 dia ganas tapi kan sembuh dok. Benar, tapi dia tetap ganas. Tetap namanya cancer. Makanya kita punya strata. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Semakin dia kecil stage-nya, angka harapan hidupnya semakin baik. Tetapi bukan berarti kita sebut kanker jinak atau apa jinak, enggak. Kalau dia jinak namanya tumor aja gitu. Tumor jinak kita nyebutnya. Dengan tanpa ada tanda keganasan. Tapi kalau dia kanker stadium 1, dia udah ganas. Tetapi pada fase strata 1. Yang early stage kita sebutnya. Yang masih bisa diobatin dengan banyak pilihan. Gitu. Nah untuk lipom, ini lipom ya, bukan limfoma kan. Jadi beda ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai salah penggunaan term atau istilah lipoma dan limfoma. Beda. Lipoma itu benjolan di lemak. Jadi di lemak kita aja dia muncul tuh benjolan. Kalau ini jinak, ini jelas jinak. Jadi diambil, habis itu selesai masalah.
Masalahnya dia itu turunan. Kalau dia udah punya multiple limfoma, dia bisa tumbuh lagi kalau dia udah punya gen itu. Tapi sifatnya jinak aja. Berbeda dengan limfoma ya. Kalau limfoma itu adalah kanker getah bening. Itu biasa di leher, di ketiak. Getah bening kita itu hampir ada di semua badan. Dari atas kepala sampai ke kaki. Jadi limfoma ini walaupun benjolan, kan kita ada kanker padat sama kanker darah. Walaupun dia benjolan tapi dia jenis kanker darah juga. Kenapa? Karena getah bening itu adalah kelenjar getah bening. Jadi pembuluh darah getah bening. Jadi dia sebenarnya kanker darah juga. Cuman di getah bening. Kalau ini ganas. Tapi enaknya limfoma itu diobatin mengecil. Dan sekarang obatnya udah banyak. Bahkan saya dan tim kita di Dharmais sudah melakukan sampai transplant sumsum tulang. Jadi hasilnya cukup baik. Dan ini yang lagi kita mau kerjakan juga memang di Mandaya. Kita mau kerjakan beberapa kali transplant, udah beberapa kandidat untuk limfoma. Nah itu beda tuh Pak, jadi untuk limfoma atau lipoma. Lipoma memang jinak, jadi dia hanya lemak aja. Nah untuk yang prostat, ini memang kalau ditanya keluhan, dia agak kurang spesifik. Kenapa? Karena keluhannya nih sama kayak dia infeksi kencing pada kita semua alamin. Kencing menjadi lebih sering di malam hari. Kemudian kencing biasanya ada hambatan. Kenapa? Karena saluran kencing di tengah, prostat kita tuh di kiri kanan. Ketika prostatnya membesar, otomatis dia akan menjepit saluran kencing. Otomatis yang dirasakan kencing menjadi nggak lancar. Kita sebenarnya restriksi urin. Restrict berarti kita hambatan pada saat berkemih. Kemudian ketika dia semakin lama dia kemudian menahan, semakin lama dia melakukan penekanan, kencingnya bisa berdarah. Gitu, pada kondisi yang udah ekstrim. Jadi paling gampang itu keluhannya. Di luar daripada itu biasanya kita akan lakukan tumor marker, PSA, prostat specific antigen. Jadi ini kita lihat nanti dia di atas 4 atau enggak. Kalau di atas 4 mungkin ada sesuatu yang something wrong. Jadi ada yang salah. Baru kita lakukan pemeriksaan MRI dan sebagainya untuk prostat. Nah itu kurang lebih udah menjawab belum Pak? Oke. Cuman saya sedikit mungkin Bu, mengenai tumor marker, saya tadi lupa kasih tahu. Kita tumor marker ada banyak, ada CA15-3, CEA, CA125, CA19-9, SIFRA dan sebagainya. Tapi hati-hati dalam pengartian dari tumor marker. Kadang-kadang dokter umum, bahkan spesialis penyakit dalam sekalipun, ketika ditunjukin tumor marker itu dia bisa bingung. Udah ada benjolan, hasilnya kecil. Atau terbalik, nggak ada benjolan tapi nilainya gede. Karena dia bisa saja belum tentu memberikan hasil yang pasti benar-benar itu tumornya kenapa-napa belum tentu. Jadi saya punya pengalaman pasien udah metastasis, penyebaran sampai di mana-mana, tapi tumor marker payudaranya normal aja. Gitu. Jadi itu belum tentu, tetapi itu bisa menjadi marking kita di awal. Ketika kita ketemu di awal langsung tinggi, misalnya untuk CA15-3 atau normalnya 30 dia 100, pasti ada yang salah. Gitu. Tapi kalau cuman 31, 32, apalagi rendah, hati-hati kita perlu pemeriksaan yang lain kalau dia udah ada benjolan. Jangan hanya terpaku hanya pada tumor marker. Karena itu hanya pintu masuk. Selebihnya kita perlu yang lain. Gitu. Mudah-mudahan bisa menambahkan. Oke, baik, saya mau perlu ibu-ibu dulu loh sebelum Pak Bambang ya. Karena ya ibu-ibu dong nanya ya yang paling beresiko nih. Oke, ya Ibu Nelly silakan. Salam dokter, saya Nelly, saya dulu kebetulan saya kan marketing obat ya dok ya. Dari perusahaan MSD dulu ya. Kita semua karyawan divaksin HPV dok, Gardasil. Nah, apakah setelah kita divaksin, itu sudah lama ya dok, kita kemungkinan besar tidak terkena kanker rahim lagi dok? Apa bagaimana dok? Saya mau tanya itu aja sih dok. Oke, Terima Silakan kasih, dokter. terima kasih ya Bu. Jadi apapun itu, kalau ditanya sesuatu, dia pasti nggak akan terjadi di kemudian hari, nggak ada yang bisa bilang 100%. Sama kayak teman-teman lagi. Bapak Ibu sekalian, udah pada vaksin COVID belum? Tapi kena COVID juga nggak? Itu jawabannya. Simpelnya begitu.
Tetapi dia melakukan pencegahan 80%. 70-80% lumayan. Minimal ketika kita bisa jaga pola hidup, kita udah vaksin, kita udah cukup bisa bilang dalam diri kita aman. Ketimbang orang yang gak melakukan itu. Sama halnya ketika saya ngomong sama orang-orang yang vaksin apapun lah. Saya tetap kena flu, saya tetap kena demam berdarah. Pertanyaannya adalah, kalau ada penelitian yang sudah membandingkan antara yang sudah vaksin dengan tidak, signifikansinya sangat jauh. Yang ini lebih bisa mencegah daripada yang enggak sama sekali. Pun kalau dia kena, enggak separah sama yang enggak vaksin. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Oke, terima kasih. Ibu-ibu? Oke, silakan Bu. Agak diskriminatif ini sekarang, ibu-ibu dulu. Oke, silakan Bu. Selamat sore Dok. Saya mau tanya, saya pernah dengar gitu karena dari teman-teman bahwa penyakit kanker itu bisa ada di bawah, keturunannya bisa kena. Katanya karena kalau orang tuanya sudah ada gen kanker, kemungkinan anak dan cucunya ada. Nah, untuk formula perhitungan untuk anak dan cucu menjaga hidup sehat itu bagaimana hitungannya Dok? Makasih. Makasih Bu, silakan dokter. Ini mohon maaf nih Bu, hitungannya ini hitungan maksudnya ini. Sorry Dok. Mungkin family tree-nya ya maksudnya Iya, ya. Jadi ke bawah. jadi teman saya di kantor tuh mamanya kena CA. Terus dokter mamanya kasih tahu bahwa dia tuh harus melihat mamanya kena kanker umur berapa, terus minus berapa, dia harus jaga kesehatan, terus anaknya harus berapa. Saya lupa waktu itu dia pernah cerita. Sebenarnya sampai sekarang itu kita nggak pakai patokan itu. Cuman yang kita bilang adalah ini khusus breast cancer atau semua jenis cancer. Oke, kita bahas yang breast cancer dulu deh ya. Kalau breast cancer, kalau dia punya faktor resiko, memang biasanya 20-30 tahun ke atas kita udah akan minta screening yang lebih agresif. Ketimbang orang yang tidak mengalami faktor resiko keluarganya punya breast cancer sebelumnya. Jadi biasanya kalau dia berkonsultasi misalnya mama, ini yang selalu saya kerjain juga. Jadi kalau dia, ibu ini kena breast cancer, dia diantar sama anaknya perempuan. Saya akan nanya, anaknya umur berapa sekarang? Ketika dia udah usia produktif, 30 tahun, udah waktunya untuk dia melakukan screening secara rutin. Minimal adalah dia lakukan sadari sampai dilakukan USG bisa 1 tahun sekali. Gitu. Jadi kalau ditanya umur berapa, secara tepat memang nggak ada. Tetapi secara global kita mengatakan kalau dia udah ada faktor resiko, keluarganya punya, biasanya 30 tahunan kita udah minta agresif untuk lakukan pemeriksaan. Sejauhnya lagi sebenarnya kalau idealnya kita lakukan di global internasional, kalau dia bisa lakukan pemeriksaan screening untuk mutasi terhadap kanker payudara atau kanker apapun jauh lebih baik. Di situ dia akan menjaga lifestyle dari dia sendiri. Tetapi itu pasti apa enggak? Ini balik lagi seperti penyakit-penyakit keturunan yang lain. Kayak misalnya kita ngomong talasemi dan sebagainya gitu ya, yang macam-macam. Akan ada persentase di mana dia misalnya 50% kemungkinan kena. Tetapi masih ada 50% lagi yang belum tentu dia kena. Gitu. Jadi kalau dibilang semua kanker bisa diturunin, saya bisa bilang semua punya faktor resiko. Kenapa? Karena kita membawa DNA yang mutasi. DNA yang mutasi ini bisa diturunkan. Gitu. Dan dia punya faktor resiko itu. Tetapi kalau dia nggak punya faktor resiko itu, orang-orang normal punya nggak gen kanker? Sel kanker? Enggak. Ada. Kita semua punya yang namanya P53. Kita semua punya. Cuman masalahnya sekarang kita bisa kontrol dia atau enggak. Semua orang itu punya sel kanker. Yang tertahan kita ngomong. P53 itu semua orang punya karena kita menggunakan dia. Dia itu meregulasi sel yang akan diproduce dan sel yang akan dibuang. Yang harus dia tahan seimbang. Kesetimbangannya itu timbangannya harus sama kiri sama kanan. Masalahnya ketika dia mutasi, keseimbangan ini terjadi yang salah. Berat sebelah. Jadi pembuangannya sedikit, proliferasinya banyak. Atau pembelahan dirinya yang banyak. Jadi nggak pernah ada yang dibuang.
Itu yang terjadi pada pasien-pasien kanker. Nah, di orang yang udah punya keturunan di atasnya, itu yang bisa dia turunin. Sehingga dia punya faktor resiko itu menjadi membelah lebih banyak untuk P53-nya. Sampai kapan dia akan terjadi gini tergantung hidupnya dia dan lifestyle-nya dia. Tapi kita nggak pernah sampai sekarang bisa mempredik siapapun setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak pernah ada. Cuman kita hanya bisa bilang ketika dia punya faktor resiko 30 tahun Anda udah mesti agresif untuk menjaga itu. Gitu doang paling. Makanya Bu, satu penanya terakhir, ya silakan. Ada dari sebelah kiri, oke silakan Ibu. Shalom dokter, saya dengan Ibu Nuning. Saya mau tanya, sebenarnya letak kanker leher rahim itu ada di mana? Ya, terus adakah penyebab makanan khusus yang menyebabkan kanker serviks itu, kanker serviks maksudnya. Terus pertanyaan yang sama seperti Ibu Nelly tadi, kalau saya kan sudah vaksin ya kanker serviks selama 3 kali itu ya. Nah itu adakah bisa terjadi atau bisa kena kanker serviks itu? Itu aja pertanyaan saya. Oke silakan dokter. Namanya udah kanker leher rahim. Tempatnya ya udah di leher rahim aja, nggak kemana-mana dia. Nggak berubah-berubah itu dia di tempat yang tadi ada gambarnya merah-merah itu. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan dengan spekulum, kita sebutnya spekulum cocor bebek tuh yang kita begitu masukin ke dalam. Yang kita lihat pertama itu adalah leher rahim. Yang menganga bulat itu pertama kali adalah dia. Oke, jadi kita pada prinsipnya dia awal pintu masuk untuk ke segala-galanya sebenarnya. Karena kayak kita lagi baru buka spekulum ketemu pertama dia tuh, mukanya dia duluan. Nah, kenapa kita mesti angkat? Karena jadi sebenarnya nggak semua kanker main langsung angkat-angkat ya sih. Sebenarnya tapi kebetulan kanker serviks ini salah satunya adalah nomor 1 kita angkat. Jadi tujuannya adalah supaya dia nggak kemana-mana. Jadi si local cancernya itu kita buang. Hysterectomy namanya, jadi kita ambil semua tuh, kita buang. Jadi tujuannya adalah supaya dia nggak kemana-mana, nggak nyebar dan selesai di sana. Berbeda kalau dia misalnya, itu kalau stadium 1 selesai, habis itu biasanya di sinar dalam, sinar luar. Tetapi kalau misal dia stadium 3, 4 biasanya kita saranin lanjutnya kemo dulu. Kalau dia baru awal-awal biasanya lanjutnya sinar dalam luar, 25 atau 30 kali lah. Nah tujuannya itu sebenarnya Bu. Jadi kita angkat supaya dia nggak kemana-mana. Plus dengan kita angkat semuanya otomatis produksi dari hormon yang paling kita takutkan pada perempuan itu sudah nggak ada. Karena rahim, indung telur, terutama indung telur ya itu kan akan diangkat semua tuh. Itu kan salah satu tempat memproduksi paling utama untuk hormon kewanitaan, estrogen dan sebagainya. Makanya kalau itu udah diambil ya udah jauh lebih aman. Ini yang biasanya kita kerjakan juga nggak cuma pada kanker serviks, tetapi kanker payudara tipe hormonal. Jadi biasanya pasien akan kita edukasi kalau dia tipe hormonal mau nggak diambil indung telurnya semua ke dalam-dalamnya. Supaya dia nggak usah minum obat hormon 5-10 tahun, tapi kita udah habisin. Faktor untuk ngasih makan, tanda kutip, kankernya dengan hormon itu udah nggak ada. Itu jadi biasa kita ambil itu dengan tujuannya ke sana. Oke, cukup ya. Ini kayaknya Pak Bambang udah ngotot banget nih Pak mewakili MOI. Ini yang terakhir ya. Nanti MOI-nya ini, oke silakan Pak. Tolong yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi ya. Oke. Ya, salam selamat sore. Terima kasih banyak dokter. Kebetulan sore hari ini kita bajunya sama dokter ya, warnanya. Baik dok, yang pertama kita yang agak umum-umum saja ya dok ya. Misalnya tadi dikatakan bahwa kanker ini adalah pertumbuhan sel yang tidak pada tempatnya. Yang pertama ini sekalian penutup akan saya borong beberapa pertanyaan ya. Kesimpulan lo bisa lo karena Yang baju sama pertama, kesimpulannya Pak Bambang. Mengenai faktor stres dan faktor pola makan misalnya karsinogenik, bakar-bakaran dan sebagainya itu menyumbang berapa persen dalam persentase kanker ya.
pola makan ataupun faktor stres. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kosmetik ya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan deodoran, kosmetik dan sebagainya itu, apakah itu bisa memacu terjadinya suatu kanker ya. Dan yang ketiga, atau yang terakhir mungkin, ini fakta atau mitos ya dok, bahwa di kalangan, soalnya dulu saya itu pernah jualan obat kanker prostat Harnal itu dok ya, itu ternyata luar biasa besarnya ya. Jadi yang ingin saya tanyakan fakta atau mitos itu, apakah kira-kira kalau seorang, mohon maaf ini ya, yang laki-laki atau yang jarang atau puasa tadi itu, apakah itu pemicu atau hanya mitos dok ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dokter. Saking banyak lupa. Ya, pada prinsipnya yang pertama masalah lifestyle kan, masalah makanan tadi ya. Oke. Kalau kita sebut faktor risiko untuk cancer, sampai sekarang di seluruh dunia manapun, bahkan MD Anderson pun menyebutkan, nggak pernah ada yang bisa menyebutkan persentase berapa makanan ini bikin begitu. Nggak pernah. Kalaupun dia kerjakan, itu paling secara general, itu tidak kita publish langsung banyak-banyak enggak. Karena apa? Cancer itu multifaktor. Cancer itu bukan sesuatu yang karena ini 20% dia masih begini, enggak. Kita hanya bisa bilang ke setiap orang, ini multifaktor. Lifestyle atau habit yang akan menentukan. Makanannya tinggi gula apa enggak. Kenapa? Kita ada yang namanya ketika kita makan gula, akan meningkatkan insulin growth factor. Atau hiperinsulin nantinya. Dua hal ini yang akan menyebabkan terjadinya proliferasi dari sel-sel di dalam tubuh kita yang uncontrolled nantinya menjadi lebih banyak. Ini salah satunya untuk kalau kita konsumsi gula kebanyakan. Belum kita ngomong masalah gorengan atau bakar. Di dalamnya jelas ketika kita ada bakar-bakar itu sifatnya karsinogenik. Tetapi kalau misal ditanya berapa persen dia menyumbang, satu pun gak ada yang bisa ngomong. Gak ada yang bisa bilang, sama saya pakai KB, buktinya saya sampai sekarang udah umur lakcap gak kenapa-napa. Kenapa saya mesti dibilang saya kena kanker payudara karena hormon, karena obat KB. Saya memang kena subtipe hormon, tapi saya, kok subtipe hormon udah kena. Saya pakai KB tapi saya gak kena apa-apa. Sedangkan sebelah saya pakai KB dia kena kanker. Banyak yang begitu. Gak ada yang bisa bilang dia persennya berapa persen, gak ada. Tetapi ketika kita melakukan edukasi, hati-hati rambu-rambu bahwa ini perlu diperhatikan. Ada pola makan, ada kemudian penggunaan sesuatu yang gak bagus, ada autoimun yang bisa menjadi faktor risiko, dan ada banyak hal lain. Itu doang yang bisa kita infokan. Tetapi kita gak boleh menjolimi pasien-pasien kita dengan menakuti bahwa hati-hati loh. Nanti kalau pakai obat KB, kanker payudara. Gak laku nanti tukang obat KB. Kesian dia. Tetapi ada faktor resiko memang besar. Kalau dia pakai obat KB untuk tipe kanker payudara yang hormonal. Gitu. Kita hanya bisa bilang begitu Pak. Gitu. Tapi untuk yang lain kita gak bisa bilang persentasenya. Gak ada. Sampai sekarang bukan gak ada. Tetapi kita gak berani untuk memention istilahnya digembar-gemborkan gak bisa. Karena itu sesuatu yang berbeda tiap orang. Ada lagi belum kalau misalnya tadi kalau kata ibu itu dengan family tree-nya di atasnya dia sudah ancestor-nya ada yang cancer. Gitu. Lebih gede lagi. Nambah lagi satu. Tapi ternyata sampai sekarang gak kanker-kanker gue. Dia bilang mana nih kanker gak ada. Gitu kan. Bisa dia terjadi begitu. Jadi belum tentu. Nah kemudian apa tadi yang kedua ya Pak? Apa ya? Mitos. Oh stres. Stres sama halnya. Karena ada namanya hormon stres. Ketika dia meningkat bisa memperburuk kondisi orang yang udah kanker. Atau juga bisa menyebabkan terjadi inflamasi yang berlebihan. Inflamasi berlebihan ini kan cikal bakal terjadinya kanker. Jangankan kanker, orang yang autoimun salah satunya faktornya adalah capek dan stres. Autoimun yang tidak terkontrol lama-kelamaan memicu terjadinya cancer.
Sebenarnya begitu dia jalurnya. Terus, kosmetik, obat ketek tadi ya, deodoran. Kalau saya bahasa ini obat ketek paman. Ya, jadi ini sebenarnya ini mau kita bahas di Instagram saya tuh, tanya tuh sama orang medsos saya tuh di belakang. Jadi saya bahas di sini aja deh. Kosmetik itu adalah suatu bahan kimia. Yang bagus ya kalau dia pakai tawas doang. Tawas sudah paling bener. Saya pakai tawas. Ya zaman dulu kan pakai tawas ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Dia cuma tapi luka kadang-kadang lecet. Itu udah paling bener. Yang sekarang itu bukan tawas yang dipakai. Udah banyak. Ada pewanginya, ada macam-macamnya. Yang terjadi ketika dipakai di ketek atau di ketiak, terjadi peradangan. Ada beberapa orang pakai obat deodoran, kemudian udaranya sakit. Pernah nggak? Atau pada nggak pakai obat ketek ya di sini? Ada sering, saya mengalami keluhan, kalau saya pakai deodoran, keteknya sakit. Sampai kalau bahasa orang Tangerang, ngentek. Jadi sakit gitu, kayak pegel di dalam. Ini jangan didiemin. Berarti ada sesuatu yang meradang setelah dia pakai obat deodoran. Cikal bakal terjadinya dia masalah adalah inflamasi. Kenapa kita teruskan? Gitu. Jadi langsung nggak begitu, belum tentu. Tapi bisa iya. Gitu. Jadi bukan semuanya itu saya bilang pasti. Tetapi faktor resiko iya. Yang ketiga Harnal ya Pak. Harnal kenapa tadi ya? Bapak seminggu berapa kali? Bapak nanya ya saya tanya balik. Ya kan ditanya ya kita boleh nanya balik ya. Enggak, itu joking. Maaf ya Pak, jangan diambil ke hati ya Pak. Mukanya udah pada tegang Pak, pas saya bilang kanker ini, kanker itu udah kesian. Kayaknya kurang. Jadi ini tugasnya Ibu Nelly. Enggak, bercanda ya Pak, mohon maaf ya Pak. Supaya nggak terlalu tegang di sini. Mukanya soalnya ntar sampai rumah, gue kanker nggak ya, bahaya. Ntar nggak berhubungan gue kanker nih, waduh enggak. Jadi balik lagi, sebenarnya memang kita nggak usah ngomong berhubungan dulu ya. Umur laki-laki usia 40 tahun ke atas bahkan 50, prostatnya pasti membesar. Itu lumrah. Semakin bertambah usia, laki-laki ya bukan perempuan. 40-50 ke atas tuh pasti dia makin dikit-dikit gede. Nah tinggal masalahnya adalah ketika dia gede, kita bisa menjaga dia untuk nggak menjadi kanker atau enggak. Pola hidupnya dan sebagainya bagus atau enggak. Gitu. Yang kedua, pertanyaan Bapak nih kita masuk, masalah berhubungan. Ini tujuannya adalah balik lagi hormon testosteron. Gitu. Jadi ada benernya Pak, ada benernya Bapak boleh lakuin secara reguler. Ada benernya. Jadi ketika dikerjakan secara reguler tapi tidak sering-sering keterlaluan, ya, secukupnya saja, itu bisa menjaga agar lonjakan hormon testosteron itu lebih stabil. Gitu aja jawabannya. Prinsipnya adalah ada pemenuh kebutuhan lah gitu Pak. Jadi jangan sampai dia tuh nggak ada yang ditahan, melonjak-lonjak, berteriak lah gitu Pak. Jadi apapun yang berlebihan dan melonjak kita perlu keluarkan. Gitu. Jadi kalau masih 1-2 kali, Bapak pasti nanya ujungnya frekuensi kan. Nah kalau frekuensinya boleh dianjurkan oleh dokter Boyke sekalipun itu seminggu boleh tergantung usia. Kalau dia masih usia muda bahkan bisa 2-3 kali seminggu kalau nggak capek. Kalau udah tua Bapak usia berapa? 60, 70? Berapa Pak? Oh 70. 70 Bapak. Biasanya makin nambah usia sih udah gak ada pikiran ya Pak ya. Kalau 7... Berapa Pak usia Pak? 40? 50, 40, 1-2 kali cukup. Jadi itu yang dianjurkan. Jadi prinsip... 2 kali sehari
Bukan 1-2 kali sehari ya Pak, per minggu. Per minggu Pak. Kalau itu Bapak nggak bisa kerja, saya jamin Pak. Ya jadi secukupnya dan sesuai kebutuhan aja Pak. Jadi prinsipnya adalah kita menjaga hormon ini nggak terlalu melonjak. Karena kalau perempuan itu di estrogen, kalau kita di laki-laki prostat di testosteron. Nah, Harnal yang diberikan itu membantu untuk menciutkan. Gitu. Jadi dengan pemberian Harnal ini sebenarnya kalau orang udah kanker prostat bukan obatnya sih. Obatnya pasti bukan ini. Mengecilkan orang yang mengalami hipertrofi prostat atau prostat yang bengkak membesar, iya. Tetapi kalau dia ngobatin kansernya, enggak. Kalau untuk kansernya kita ada beberapa obat seperti Zoladex untuk hormonal, kemudian radiasi, angkat, prostatektomi dan sebagainya atau kemoterapi. Jadi itu hal yang berbeda. Itu mudah-mudahan menjawab ya Pak. Oke. Jadi terima kasih. Terima kasih Dr. Kresna Dharma Suryana, kita berikan aplaus untuk hari ini. Terima kasih sudah datang ke GBI WTC Tang City. Terima kasih sudah ketemu dengan jemaat, banyak hal yang disampaikan mulai dari pengertian, bagaimana deteksi dini, bagaimana kita melakukan pengecekan awal secara sederhana, bagaimana kita menjaga pola hidup, banyak hal. Izin dokter, apakah berkenan materi dokter kami sampaikan kepada jemaat? Atau memang ada hak kekayaan intelektualnya? Oh enggak ada. Wah luar biasa, biasanya orang enggak boleh loh. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada Dr. Kresna. Terima kasih dokter untuk kehadiran bersama dengan Ibu dan semua yang sudah mendampingi dokter. Doa kami kalau menjadi saluran berkat itu akan semakin diberikan kemudahan dalam menjadi dokter yang memang bisa memberikan manfaat banyak orang. Terima kasih, sehat, diberkati, diberikan kemudahan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya satu permintaan lagi karena memang kalau foto itu agak lama durasinya. Saya udah di kode-kode di Popi nih, durasi Bu Melda. Jadi berkenan setelah ini kita foto, mungkin juru fotonya dari depan sini kita foto dokter di depan bersama-sama dengan jemaat yang hadir hari ini. Sekali lagi kita beri aplaus buat Dr. Kresna. Terima kasih. Silakan dok. Di sini. Ya. Izin dokter. Ayo, izin Pak. Pak Juhardi berdiri, kita berdiri ya. Jemaat semua berdiri, oke. Ibu Tris bisa di sini Bu, oke. Pak Ju, ya. Popi, oke. Oke, ya. Ibu Popi silakan, depan. Ya. Oke. Terima kasih Dr. Kresna, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Santi. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan pengumuman. Kami mengundang kembali para wanita Allah di kebaktian Woman Excellent pada bulan berikutnya di hari Sabtu, minggu ketiga, tanggal 18 April 2026 jam 15 dengan pembicara Ibu Imelda Somya. Ini orangnya saudara ya, yang tadi ya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kalau Tuhan sudah selalu memberkati kami sepanjang minggu ini. Semuanya karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami dengan ucapan syukur kepadamu. Kami mau berterima kasih padamu Tuhan. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kami. Saatnya kami memberi yang terbaik untukmu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin.
Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari saudara kita saya undang bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Shalom semuanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat keponakan saya, Dr. Kresna. Kalau Kresna kuliahnya tadi di Australia, kalau saya di Amerika. Kok kayaknya ngeledek sih ketawanya? Ya, hadir hari ini full tim sama cici saya yang paling gede. Luar biasa, terima kasih cici. Sama adiknya yang paling kecil. Sama istrinya nggak disebut suka marah dia. Sama ipar luar biasa. Ceem. Ya, dan satu lagi juga terima kasih kepada Najwa Shihab. Ibu Imelda yang luar biasa. Kalau saya lebih milih Ibu Imelda karena lebih lucu. Kalau Najwa Shihab serem saudara. Ya, kita doa ya sebentar. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bersama-sama mengerti belajar tentang cancer. Pasti ada manfaat ya buat kami. Kami berdoa Tuhan bersama-sama biarlah sepanjang tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kami boleh terus ada di dalam keadaan yang sehat senantiasa. Roh, jiwa, dan tubuh kami tetap terpelihara sempurna. Kami berdoa secara spesial buat Dr. Kresna yang sudah menjadi berkat buat kami. Kiranya Tuhan juga memberkati dia di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya sebagai dokter. Banyak orang disehatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang diberkati. Terima kasih bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan juga memberkati semuanya. Kami bersyukur buat Bu Imelda, juga kiranya Tuhan memberkati dia lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur juga buat seluruh jemaat yang udah hadir. Tuhan kiranya juga berkat yang sama Engkau berikan kepada mereka semua. Terima kasih, kami bersyukur buat sepanjang hari ini. Besok kami mau beribadah, juga biarlah kami boleh beribadah dengan sukacita. Sebelum kami kembali, kami terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa,
kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai sore ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan.